pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya mengunjungi ibu-ibu dalam rangka memenuhi tugas dari program modern sama-sama di satu sekolah. Saya sudah melihat selama ini ibu-ibu sudah menangani banyak kasus yang terjadi di sekolah ini. Nah, dari sekian banyak yang sudah ibu selesaikan, sudah ibu alami, kira-kira apa atau bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang mana merupakan dilema etika dan yang mana memang benar ya, kalau selama ini banyak kasus-kasus yang sudah saya tangani ya bersama teman-teman, ada yang termasuk dilema etika, termasuk juga kondisi atau situasi dari permasalahannya. Kira-kira bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai. Cara saya mengambil keputusan itu, yang pertama tadi itu saya tetapkan dulu kan ya, permasalahannya seperti apa, kemudian saya melibatkan orang lain gitu. Saya mencari siapa yang perlu saya libatkan dalam permasalahan ini, untuk membantu mengatasi masalah ini. Kemudian baru saya mengambil keputusan. Langkah yang pertama. Yang berikutnya, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin ibu lakukan selama ini, yang bisa dilakukan selama ini? Iya, langkahnya itu yang pertama tadi kan, yang saya bilang kita petakan dulu, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita mencari faktanya dulu. Nah, fakta ini tidak ke yang bersangkutan langsung, tidak, tapi kita cari faktanya ke orang-orang di sekitarnya gitu. Kalau siswa berarti ke teman-teman sekitarnya, ke orang tuanya. Nah, kalau guru berarti teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah mencari ini kita mengklarifikasi. Itu langsung kita mengundang yang bersangkutan gitu. Kemudian mengambil keputusan. Nah, setelah mengambil keputusan, kita melihat apakah keputusan ini berdampak gimana ya. Jadi kita merefleksi keputusan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya pasti kalau dari contoh masalah ya, mungkin pernah ibu lihat ya, saya menangani masalah guru misalnya ya. Kalau guru yang masalahnya itu misalnya antara guru dengan kebijakan atau peraturan sekolah. Nah, tantangannya itu tentunya ada dari teman-teman gitu yang mungkin kurang berkenan dengan kebijakan yang mungkin kita ambil. Itu tantangan yang pertama. Melakukan pengambilan keputusan pasti ada tantangan yang harus dilalui seperti ya. Kemudian apakah ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau mungkin ibu akan menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Kalau jadwal mungkin tidak ada ya jadwalnya tidak ada sih, cuman melihat kondisi dari permasalahan itu. Kalau permasalahan itu misalnya urgen yang harus langsung ditangani pada saat itu, berarti pada saat itu kita langsung menangani, memberi keputusan juga pada saat itu. Kemudian yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu guru dalam pengambilan keputusan? Kalau faktor mungkin faktor apa ya, kita menggunakan dengan hati gitu. Baru faktor yang membantu itu misalnya eksternal itu adalah mungkin guru atau teman-teman yang ada di sekolah yang kita libatkan untuk bersama-sama mengambil keputusan itu. Jadi faktor-faktornya itu ada bermacam-macam. Mungkin itu kalau dalam ini mungkin sama dengan ada 3 prinsipnya. Dia berpikir berbasis hasil akhir. Kita melihat kepentingan banyak orang. Ada juga boleh kita berpikir berbasis peraturan. Peraturan. Dan yang terakhir itu ada berpikir berbasis rasa empati.
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, luar biasa sekali pembelajaran yang saya dapati sih pada saat mengambil keputusan itu. Yang pertama, mungkin pembelajaran saya bahwa ketika kita mengambil keputusan itu tidak serta-merta langsung kita menetapkan keputusan apa, kita harus menelusuri dulu permasalahan itu baru kita menetapkan. Sudah pertanyaan terakhir, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak, maksud kedatangan saya kemari itu ingin melakukan wawancara untuk pemenuhan tugas saya di program Guru Penggerak. Jadi saya berkunjung kemari bertujuan untuk ingin mencari informasi terkait bagaimana Bapak selaku kepala sekolah untuk menangani atau memutuskan suatu kasus yang nantinya merupakan sebuah pilihan sekolah seperti itu. Jadi untuk kesempatan ini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Saya mulai, Pak, ya. Selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, kira-kira pernah Bapak mengalami sebuah kasus yang mengakibatkan Bapak itu menjadi dilema? Ya, kalau selama saya memimpin sekolah ini, begitu banyak dilema yang saya alami, baik itu dari segi peserta didiknya, gurunya, bahkan sekolah. Yang namanya sebagai pemimpin pasti banyak yang pernah dialami, kasus-kasus yang pernah ditangani. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Karena ini adalah hal baru buat sekolah saya, ada kedatangan dari ibu selaku calon. Tentunya ini sudah sering kita alami, kita alami di sekolah kita, namun kita tidak bisa mengidentifikasi atau bisa memilah mana yang kita maupun kita rasakan sendiri bagaimana memposisikan diri untuk bisa adil. Yang selanjutnya, Pak, kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Di sekolah saya ini kebetulan ada salah satu guru yang mengikuti seleksi Panwas kaitan persiapan pelaksanaan pemilu 2024 dan saya mengizinkan beliau. Namun untuk penanganan hal ini dia selaku sebagai ASN guru, maka patutlah saya harus membuat satu analisa terhadap guru ini, mana hal-hal yang akan diprioritaskan terkait tupoksi yang dia emban. Ya, jadi tetap saya izinkan keduanya, tapi tetap harus mengedepankan tugas yang menjadi tanggung jawab beliau sebagai seorang guru. Ketika mengalami jadwal berbenturan, maka saya mengharapkan kepada guru itu untuk bisa mana yang lebih diutamakan, bukan berarti kedua-duanya atau salah satunya harus diutamakan. Yang selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan, yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil suatu keputusan dari yang seperti yang Bapak gambarkan tadi, yang biasa selama ini Bapak lakukan? Jadi dulunya saya harus mengambil satu keputusan berdasarkan aturan yang sudah kita buat di sekolah.
itu yang mengangkat. Ya, misalnya guru itu memiliki kegiatan di samping dia menjadi seorang guru di sekolah itu, di saat itu juga pula dia mengikuti satu kegiatan yang sama, misalnya MGP, ya itu salah satu. Maka tidak mengorbankan tupoksinya sebagai guru di sekolah, dia tetap mengikuti kegiatan MGP. Bisa menjalankan Bisa kedua-duanya Pak ya. Yang berikut kira-kira Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Contoh kasus seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Ya. Jadi yang paling efektif itu adalah kita membuat suatu kesepakatan bersama di sekolah itu yang paling. Ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, di sekolah saya itu kami memiliki sebuah rutinitas setiap bulan yang melakukan rapat berkala. Meskipun masalah itu sudah sebelum pelaksanaan berkala, maka saya sebagai kepala sekolah melakukan tindakan preventif dalam hal ini untuk langsung segera kita tindakan selesai tanpa harus menunggu rapat berkala tersebut. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu guru dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di sekolah saya itu ada seorang guru yang sudah memiliki usia lebih lanjut, maka dia saya percayakan sebagai yang membantu saya dalam hal mengambil keputusan. Juga ada satu seorang guru apel pendidikan agama Islam. Coba Pak. Ini yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan cukup banyak terkait diri saya sendiri, ya, itu yang paling utama, bagaimana memposisikan supaya kedua bisa jalan. Yang saya ceritakan di awal tadi, jadi manfaatnya cukup besar buat saya pribadi dan terutama tempat tugas sekolah saya yang saya pilih. Pak, jadi yang terakhir, terima kasih atas waktunya saya ucapkan. Terima kasih. Sampai